Did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given. Oke, di luar kelakuan wasit yang kampret, ini gue nemu sesuatu yang aneh nih. Jadi di live score, gol Bahrain yang kedua tuh tulisannya menit 90/9. Gue cek di Google juga 90/9. Di 433 juga 90/9. Nah, di IG-nya Bahrain kenapa 90/6 ya? Bahrain kenapa Bahrain? Gak mau ngaku golnya kelewatan 3 menit apa gimana? Gimana tanggapannya Pak Muji? Nggak bisa tidur nih. Asu. Maksudnya gimana maksudnya? Asu. Siap perang Pak, siap perang. Siap. Ke Bahrain ya? Kita datangi itu akunnya itu. Iya, besok kita Screenshot serang. ya. Siap. Anjen, dobel jaran. Langsung turu aku. Ah kan? Lihat! Kan? Anjing tau gak wasitnya bangsat! Lu mau ngasih sampai menit berapa? Sampai masuk. Sebelum gol dulu! Gue gak mau bahas pertandingannya, karena percuma. Indonesia layak banget buat menang. Ini seri berasa kalah, gue gak akan bahas. Yang gue mau bahas adalah wasit di pertandingan ini. Gue sakit hati banget ngelihatnya ya. Gue sakit hati banget ngelihat kinerja wasit tadi versus Bahrain. Gue rasa bukan cuma gue doang, seluruh rakyat Indonesia, seluruh supporter timnas Indonesia. Minimal ya, lu kalau mau ngalahin timnas Indonesia, ya lu pakai skill lah. Jangan pakai wasit. Kalau timnas Indonesia kalahnya memang karena permainannya jelek, karena permainan nggak berkembang, karena permainan nggak bagus, gue terima. 직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 한다는지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 보는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Kalian tahu kenapa kita dikerjain, ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 81. Oke? Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang, Qatar baru jadi tuan rumah aja. Nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja, akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gue harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa. Tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti saya, kalian jangan berhenti nyerbu terus. Soundin hashtag AFC Mafia di mana-mana, di Facebook, gue nggak punya Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Hashtag AFC Mafia harus di posting di mana-mana. Ya, thanks for watching. Sebelum laga dimulai, sebetulnya, banyak pihak sudah meragukan kepemimpinan wasit yang akan menjadi hakim lapangan pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Bahkan jauh hari sebelum laga digelar, wasit yang memimpin menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah Bahrain versus Indonesia, Sintayong menggunakan formasi 5-4-1, yang mana formasi tersebut bukan merupakan formasi yang biasa digunakan skuad Garuda. Sedangkan Bahrain menggunakan formasi andalannya yakni 4-4-2. Awal babak pertama jalannya pertandingan, kedua negara masih sama-sama bermain secara hati-hati. Kedua tim saling mendikte permainan lawan. Walau masih sama-sama berhati-hati, namun penguasaan bola 15 menit awal, Bahrain lebih mendominasi permainan, terlebih skuad Garuda,
belum menemukan kolektif permainan terbaiknya. Setelah memasuki menit ke-15, pemain Bahrain mendapatkan kesempatan tendangan bebas. Akibat pelanggaran pemain Indonesia, tepat di menit 15, Bahrain mampu memanfaatkan tendangan bebas yang sangat baik. Melalui tendangan bebas spektakuler tersebut, gawang Martin Paes mampu dijebol pemain Bahrain di menit 15. Tendangan yang melesat kencang menukik ke bawah tersebut, membuat Martin Paes mati langkah. Setelah timnas Indonesia ketinggalan 1-0 oleh tuan rumah, intensitas serangan skuad Garuda semakin ditingkatkan. Tepat pada menit ke-45. Serangan apik Skayat Garuda mampu dimanfaatkan Ragnar Oratmangun hingga menjebol gawang Bahrain. Persentase jalannya pertandingan di babak pertama, penguasaan bola 52% untuk Bahrain dan 48% untuk Indonesia. Di babak pertama, skor masih imbang 1-1. Berlanjut di babak kedua, jalannya pertandingan di babak kedua, permainan lebih didominasi Indonesia. Dengan penguasaan bola 56% untuk Indonesia, dan 44% untuk Bahrain, serangan demi serangan skuad Garuda terus dilancarkan, hingga pada menit 74, Rafael Strik mampu menciptakan gol kedua ke gawang Bahrain. Petaka menghampiri skuad Garuda, saat wasit memberi waktu tambahan 6 menit, dan uniknya, hingga menit ke-9 wasit tidak kunjung mengakhiri laga, hingga di menit 9, Bahrain mampu menciptakan gol melalui tendangan sudut, yang langsung disambar oleh pemain Bahrain. Sejatinya, selama tambahan waktu 6 menit itu, sudah beberapa kali waktu terhenti, yang seharusnya wasit sudah mengakhiri pertandingan. Jika itu dilakukan oleh wasit sesuai aturan normal, seharusnya wasit sudah mengakhiri laga ketika sudah mencapai menit ke-6 atau 7, yang mana di menit tambahan itu, bola keluar lapangan setidaknya 3 kali, namun wasit justru meneruskan pertandingan. Pertandingan berlanjut hingga sampai menit ke-9, yang menjadi menit gol penyeimbang Bahrain. Dan akhirnya, skor berakhir 2-2. Selama jalannya pertandingan, wasit lebih cenderung berat ke tuan rumah Bahrain. Indonesia selalu jadi pihak yang dirugikan oleh keputusan wasit, dan selalu menguntungkan Bahrain. Pertandingan dari babak pertama hingga selesai, keputusan wasit selalu membuat Indonesia rugi, ditambah para pemain Bahrain yang nampak mendapat perlakuan istimewa oleh wasit. Apapun yang dilakukan pemain Indonesia, selalu berujung pelanggaran yang bahkan tidak jelas. Setelah pertandingan usai, diketahui, manajer timnas Indonesia Sumarji langsung berkoordinasi dengan PSSI agar mengevaluasi pertandingan untuk langsung dilaporkan ke AFC hingga FIFA. Atas keputusan wasit yang selalu merugikan Indonesia, pemain Bahrain selalu menjatuhkan diri dan wasit selalu menganggap pemain Indonesia melanggar, dan sebaliknya, jika pemain Indonesia dilanggar, wasit hampir tidak pernah menganggap itu sebagai pelanggaran, kecuali jika Bahrain benar-benar melakukan pelanggaran keras. Dengan kepemimpinan wasit yang berat sebelah, membuat pemain Indonesia kehilangan konsentrasi, yang mana pemain Indonesia selalu saja dirugikan oleh wasit, seolah wasit itu mengatur ritme pertandingan, agar Bahrain mampu memanfaatkan keadaan psikologi pemain Indonesia yang sudah tidak dapat bermain